Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septiana Wahyu Putri Sejati dengan NIM 73149011. Di sini saya akan presentasi tentang how to determine your risk to tolerance level. Sebelumnya, saya ingin memberikan gambaran umum toleransi resiko. Nah, dalam dunia investasi, ketidakpastian terhadap hasil investasi setiap investor pastinya berbeda dengan investor lain. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa para investor memiliki tingkat toleransi yang berbeda terhadap resiko yang akan dihadapi. Nah, jumlah resiko yang dapat ditoleransi sebagian tergantung pada karakter individu, yang mana mungkin berubah karena beberapa faktor, salah satunya kondisi keuangan. Bahkan, tidak sedikit dari mereka yang memiliki resiko tinggi untuk mendapatkan hasil yang tinggi atau mencapai tujuan keuangan tertentu. Nah, apa itu resiko? Sekilas mengartikan mungkin resiko memiliki stigma buruk didukung oleh pengertian yang menurut KBBI. Resiko dapat diartikan sebagai akibat yang kurang menyenangkan atau merugikan, membahayakan dari suatu perbuatan atau tindakan. Akan tetapi, resiko dapat berarti peluang dan juga tentang menoleransi potensi kerugian. Pada resiko ini, kita juga akan membahas apa itu toleransi resiko dan kapasitas resiko. Yang pertama, toleransi resiko, yaitu tingkat risiko yang bersedia diambil oleh investor. Nah, di mana saat menentukan toleransi risiko, penting untuk memahami tujuan terlebih dahulu, sehingga tidak membuat kesalahan yang merugikan. Contohnya, cakrawala waktu berinvestasi. Ketika kita berencana menarik uang yang diinvestasikan, maka hal tersebut dapat mempengaruhi pendekatan terhadap risiko. Mengingat bahwa cakrawala waktu di sini bergantung pada untuk apa kita menabung, kapan kita berharap untuk mulai menarik uang, dan berapa lama kita membutuhkan uang itu untuk bertahan. Nah, contoh lainnya, ketika kita menabung untuk kuliah atau pensiun, maka akan memiliki toleransi risiko lebih besar dibandingkan menabung untuk liburan. Karena menabung untuk liburan memiliki jangka waktu yang berbeda atau pendek. Nah, sehingga bisa tarik kesimpulan bahwa semakin lama rentang waktu yang kita gunakan untuk mencapai tujuan, maka semakin besar pula toleransi resikonya, dengan alasan terdapat lebih banyak waktu untuk pulih dari kerugian. Nah, kemudian kapasitas risiko. Nah, kapasitas risiko ini hampir mirip dengan toleransi risiko, akan tetapi beda arti. Nah, yang mana kapasitas risiko ini dapat diartikan seberapa besar risiko investasi yang dapat kita ambil, yang mana kapasitas risiko lebih fleksibel dan berubah tergantung tujuan pribadi dan keuangan serta waktu mencapainya. Untuk contohnya, masalah finansial berdasar jumlah tanggungan. Nah, mereka yang masih berstatus lajang akan memiliki masalah finansial yang bisa dibilang lebih sedikit dibandingkan mereka yang sudah berumah tangga. Nah, contoh lainnya yaitu kejutan finansial seperti kehilangan pekerjaan, kecelakaan yang disertai dengan tagihan medis yang mahal, atau bahkan rezeki nomplok, yang mana juga dapat mempengaruhi keputusan investasi dengan mengubah jumlah risiko yang mampu ditanggung. Oke, kemudian penerapan toleransi risiko dalam strategi investasi. Nah, sebagai contoh, pada awal tahun 1970, investor menginvestasikan 10.000 ke salah satu dari 3 model alokasi aset hipotesis. Kemudian akhir tahun 2014 menunjukkan portofolio paling agresif akan naik menjadi Rp892.028, moderat Rp676.126, dan konservatif akan bernilai Rp389.519. Pada tabel juga diketahui bahwa maksimum loss terjadi pada portofolio agresif sebesar minus 44,4%. Kesimpulannya, semakin besar resiko, maka semakin besar pula pengembalian, sehingga investor diharapkan cerdas dalam mempertimbangkan resiko dan pengembalian. Selain itu, pada tabel alokasi aset diketahui bahwa portofolio agresif terjadi pada saham sebesar 80%, yang mana portofolio agresif ini memiliki fluktuatif harga begitu cepat. Sedangkan untuk portofolio konservatif ditempati oleh obligasi dan uang tunai masing-masing sebesar 50% dan 20%. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.